Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Di belakang saya ada hanggar dan dari tulisannya Anda bisa tahu apa yang ada di dalam hanggar ini. Ini adalah sesuatu yang membanggakan kita bangsa Indonesia karena di dalam ada N219, pesawat yang dibuat sepenuhnya oleh putra-putri bangsa Indonesia. Saya secara eksklusif diundang ke PT Dirgantara Indonesia di Bandung untuk melihat langsung pesawat tersebut, mereview pesawat tersebut, naik ke dalamnya, dan akan menjadi warga sipil pertama yang diizinkan masuk ke dalam pesawat yang baru saja jadi ini. Inilah N219 dan sekarang kita buka hanggarnya. Ini dia N219, pesawat yang kira-kira ada 12.000 komponen yang semuanya dibuat di Indonesia dan engineer-nya 100% orang Indonesia. Langsung kita lihat. Wow. Bikin pesawat itu nggak mudah loh. Dan mimpi untuk Indonesia membuat industri pesawat itu sudah ada sejak era Pak Habibie. Dan kita pernah bikin CN235, kita pernah bikin N250 walaupun masih ada campur tangan asing di situ. Tapi N219 ini pure buatan tangan-tangan putra-putri bangsa Indonesia. Dan pesawat ini bukan hanya dibuat untuk sekedar dipamerkan, tapi juga untuk dijual. Dan ini adalah pesawat yang dibuat dengan mindset bahwa belasan ribu pulau di Indonesia itu hanya bisa dihubungkan dengan pesawat secara efektif. Dan dari dulu mimpi membuat tol udara pesawat itu dari satu tempat ke tempat lain itu sudah ada, dan sekarang itu banyakkan kita memakai pesawat asing. Dan pesawat inilah yang dirancang oleh PT Dirgantara Indonesia untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Makanya dia dirancang untuk bisa take off dan landing di landasan yang sangat pendek dan juga bisa mengangkut orang hingga ke pelosok-pelosok Indonesia. Wah, ini masih eksperimental. Anda bisa lihat, jadi ini semuanya masih dites. Tapi sebentar lagi ini akan dipasarkan. Dan kita lihat dulu, kenapa namanya 219? 2 itu merefleksikan 2 mesin. Dan 19 itu adalah jumlah penumpangnya, jadi bisa mengangkut 19 penumpang. Dia konfigurasinya sayapnya di atas. Dan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pesawat ini mungkin bukan untuk berjalan ke luar negeri, tapi justru inilah yang paling cocok untuk negara kita sekarang, di mana negara kita itu terpisah oleh banyak pulau dan pesawat buatan Indo. Alangkah indahnya kalau misalnya pulau-pulau di Indonesia itu dihubungkan oleh pesawat yang juga buatan Indonesia. Dan ini baru versi pertamanya ya, karena nanti versi berikutnya akan ada N219 yang amfibi juga, yang bisa mendarat di air. Tapi sekarang ini yang jadi perancangannya sudah lama sekali. Dari 2004 sudah direncanakan. Kemudian untuk pendanaannya itu harus berjuang keras di DPR, akhirnya mendapatkan dana untuk membuat pesawat ini. Dan akhirnya setelah kerja keras berbelas-belas tahun, di tahun 2017 pesawat ini terbang perdana secara sukses. Dan sekarang sudah mendapatkan sertifikasi-sertifikasi yang dibutuhkan. Hari ini saya diundang oleh PT DI untuk melihat lebih dekat. Oke, kita lihat sekilas pesawatnya seperti apa, dan nanti saya akan bicara langsung dengan project leader yang membuat pesawat ini. Kita lihat secara sekilas yuk. Kokpit, kita bisa lihat di sini dia masuk bukan dari dalam tapi dari samping langsung, pilot bisa akses. Dan ini sudah glass kokpit semua. Jadi jauh dari kesan tradisional, ini modern sekali. Benar-benar sudah full digital, glass kokpit disebutnya. Sekarang kita lihat dalamnya.
Oke, ini memang bukan pesawat yang tinggi, tapi lumayan saya masih bisa berjalan di dalam. Dan ini pesawat eksperimental ya. Jadi memang ini khusus untuk uji coba semuanya. Ada alat-alat uji coba di dalam. Dan ini duduknya lumayan comfort kok. Ya, ini memang pesawat untuk rute-rute dekat. Lihat ininya deh. Hebat ya, Mbak. Indonesia. Lihat kokpitnya keren banget. Ini pertama kalinya orang sipil masuk ke dalam pesawat ini. Tuh lihat. Keren. Ih, keren. Dan selain untuk penumpang, di belakang ini masih ada juga untuk kargo. Nah, di depan juga masih ada bagasi lagi. Jadi memang pesawat ini bukan hanya untuk penumpang, tapi biasanya kalau di daerah-daerah terpencil tuh orang dan barang. Jadi barang-barang tuh bisa dibawa ke landasan-landasan perintis, ke tempat-tempat pelosok yang dimana pesawat jet itu tidak bisa berfungsi di tempat seperti itu. Disinilah N219 yang diharapkan bisa menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Oh ya, kalau sedikit tentang speknya, pesawat ini memiliki range atau jarak tempuh itu 800 km, jadi cukup jauh. Kemudian top speednya itu 190 knot atau sekitar 350 km per jam. Berat kosong pesawat ini sendiri 4,7 ton, artinya hanya sekitar 2 kalinya Range Rover, dan dia bisa mengangkut payload hingga 2000 kg alias 2 ton. Dan keunggulan N219 ini dibanding rival sejenisnya adalah kabinnya yang cukup luas. Biasanya tuh benar-benar harus menunduk atau sempit sekali, tapi tadi Anda bisa lihat saya yang tingginya 177 cm aja bisa berjalan dengan santai walaupun tidak bisa tegak ya, karena memang jenis pesawat ini tidak dibikin untuk terlalu besar, tapi dia lebih besar dibandingkan pesaing-pesaingnya di bagian kabinnya. Nah, pastikan pengen ketemu sama orang yang membangun pesawat ini. Banyak sekali engineer-engineer muda dari Indonesia yang turut serta dalam membangun pesawat ini, tapi semuanya dari komando project leadernya atau program manajernya. Di sini dibilang sebagai ketua program ya, kepala program ini. Kepala program. Saya bersama Pak Palmana. Pak Palmana ini asli Tegal. Asli Tegal, Mas. Asli Tegal ya. Tegal. Dan beliau tadinya adalah chief engineer dari N219 yang sekarang menjadi kepala program N219. Ya. Pak Palmana, siap. Congrats buat penerbangan perdananya walaupun udah 2017. Terima kasih. Dan terakhir TC, Mas. Terakhir apa? Type certificate ya di udah dapat. Udah dapat di 2020 kemarin, Desember. Wah, luar biasa. Ya. Nah, Pak Palmana, boleh diceritain sedikit nggak sih awal mula pembuatan pesawat ini tuh sebenarnya tujuannya untuk apa secara spesifik? Oh ya, siap. Terima kasih. Jadi pertama-tama memang waktu itu kawan-kawan di engineering di PTDI mencoba membayangkan, karena udah cukup lama tidak ada kegiatan new product development. Terakhir adalah zaman Pak Habibie di 1994 sampai 97 gitu ya. 94 N250 ya. Habis itu vakum. Kemudian juga sempat PTDI turun, hampir juga lock off gitu ya, sehingga kemudian di 2003 kita mulai coba berpikir lagi apa sih yang bisa kita kemudian lakukan untuk mempertahankan eksistensi, kompetensi, ilmu rancang bangun pesawat terbang, karena itu harus di-maintain supaya tidak punah, dalam arti begitu. Nah, waktu itu mencari ide, kira-kira pesawat seperti apa yang bisa dikembangkan dan bermanfaat buat bangsa Indonesia. Bukan cuma buat gagahan, ya betul, persis, tapi betul-betul ada fungsi dan juga dibutuhkan. Nah, dari situ kemudian dilakukan survei ke beberapa pulau, Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, di situ memang secara faktual, secara nyata terlihat bahwa ternyata banyak juga saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah-wilayah yang pesisir, di perbatasan-perbatasan, memang yang tidak ada airport besar juga ya. Aksesnya sangat susah. Sebagian hanya mengandalkan pesawat terbang. Dan waktu itu pesawatnya memang kecil-kecil, ada Cessna, Caravan, Twin Otter, juga pesawatnya sudah cukup lama, sehingga disitulah kemudian
tergugah. Kayaknya pesawat-pesawat yang model begitulah yang bisa kita kembangkan. Satu, pesawatnya nggak gede-gede amat. Yang kedua, biaya pengembangan juga tentunya tidak terlalu sebesar mahal waktu kita mengembangkan 250 gitu ya, pesawat-pesawat kelas N250, sehingga kawan-kawan engineering menguatkan diri untuk mulai membuat rancangan ini pesawatnya kayak apa nih gitu. Dan nah dari situlah kemudian tercetus rancang bangun N219 ya, pesawat yang dibangun bukan untuk gagah-gagahan tapi untuk memberi sumbangsih bagi Indonesia juga. Persis Mas, betul. Luar biasa. Betul. Pak, boleh kita jalan-jalan dan ya, mungkin silakan. Saya kan awam sekali pesawat. Kalau Pak Palmana mungkin bisa jelaskan ke saya apa saja kira-kira fitur unggulan yang ada di pesawat ini. Oke, siap, gitu. siap. Baik. Oke, mesin 2 ya. Dari mesin 2 sesuai dengan namanya N219, 2 mesin dan 19 penumpang. Nah, pesawat ini memang dirancang untuk tidak harus beroperasi di landasan yang beraspal. Oke. Artinya unpaved. Unpaved itu yang landasan yang sudah keras ya, tapi betul. tidak beraspal. Ya. Makanya kita siapkan landing gear dan main landing gear, nose landing yang cukup tangguh untuk bisa beroperasi di wilayah-wilayah perintis Indonesia. Betul. Meskipun landasannya belum diaspal gitu Mas. Jadi, betul, dan pendek ya take off pendek. landingnya. Jadi kalau berapa meter kalau saya untuk operasional ada istilahnya take off run ya. Iya. Take off run itu kebutuhan landasan untuk pesawat dari break release sampai take off itu ada di 360 meter. 360 meter artinya nggak sampai satu jadi lintasan drag race. Take off ground run-nya di 360 meter. Kemudian kalau landing dari touchdown sampai kepada pesawatnya diem itu di 450 meter. Iya. Sehingga memang ini sangat cocok beroperasi di wilayah-wilayah perintis yang memang notabene landasannya sangat pendek-pendek gitu Mas. Iya, pendek, nggak sampai setengah kilo pesawat ini udah bisa take off dan landing. Ini kalau ban tidak retractable, apa retractable? Ini tidak retractable, istilahnya fixed landing gear itu. Karena memang untuk mempermudah maintenance, jadi mengurangi aspek-aspek maintenance apabila kita menggunakan yang retract, tentunya sistemnya lebih kompleks di situ. Nah, ini yang menarik perhatian saya, Pak Palmana. Iya. Biasanya untuk masuk ke dalam pesawat tuh cukup satu orang aja space-nya. Ini kenapa lebar sekali? Betul. Ini adalah salah satu feature-nya juga. Kita menyiapkan pesawat ini untuk bisa multi purpose. Bisa sebagai pesawat untuk penumpang, karena kita siapkan juga dengan kursi, bisa sebagai kargo. Nah, pintu yang besar ini memang kita tujukan untuk bisa mengangkut kargo dan juga penumpang. Artinya multi purpose aircraft configuration. Jadi katakanlah nanti ke depan kita bisa mendesain kursi yang bisa dilipat, maka pada satu kesempatan membawa penumpang, pas baliknya kursi bisa dilipat ke samping, bisa diisi dengan kargo. Makanya disiapkan juga pintu yang cukup besar. Oh iya ya. Nah, rancang bangun pesawat ini benar-benar engineer-nya Indonesia semua. Ya betul. Iya Mas, betul ya semua ya. Betul. Dan ini pesawat bukan kerjasama dengan pabrikan pesawat lain. Betul. Jadi pesawat ini memang 100% dirancang bangun oleh engineer-engineer di PTDI dan LAPAN dan juga dengan Kementerian Perhubungan DKPPU. Jadi totally Indonesia. Wah, luar biasa. Made in Indonesia 100%. Made in Indonesia bukan hanya dibuat tapi juga dirancang di Indonesia juga. Dirancang, diintegrasikan, diuji terbang, diuji ground, uji terbang, disertifikasi semua oleh engineer-engineer Indonesia. Oke, itu bagian belakang kargo juga ya Pak Buat? Memang kita bagi beberapa area. Di tengah ini untuk penumpang, di belakang kita bisa menempatkan kargo. Sehingga memang ada penumpang-penumpang yang membawa barang-barang kecil, bisa disimpan di dalam kargo. Ini kalau saya perhatikan ya Pak ya, saya pernah masuk ke dalamnya Twin Otter, ini lebih besar ya dibandingkan pesawat sejenis. Tepat sekali. Silakan Mas, masuk Mas. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan pesawat misalkan Twin Otter, Cessna, ini cabin-nya lebih besar, lebih luas. Saya tidak harus tunduk gitu ya. Kalau saya naik ke Kodiak, naik ke Twin Otter masih harus menunduk sehingga kepala ya memang harus agak nggak nyaman gitu ya. Nah kalau ini kita rancang memang untuk nyaman. Yang kedua jendela ini kita rancang lebih mempunyai ukuran yang gede sehingga kita bisa melihat pandangan luar lebih nyaman. Iya. Exciting juga kalau kemudian kita melihat ke wilayah-wilayah perintis. Nggak sabar rasanya ke tempat-tempat pelosok di Indonesia yang indah, terus ngelihat dari sini ya.
Nah, ini kita lagi usahakan untuk bisa memulai serial production, Mas, terhadap pesawat N219 sehingga betul-betul bisa nanti terwujud N219 akan berterbangan di seluruh wilayah Indonesia. Sebelum dijual, persyaratannya ada lagi yang belum dipenuhi apa semuanya sudah dipenuhi? Secara aturan safety, regulasi sudah terpenuhi. Wih, gitu. hebat. Ya, jadi ada aturan-aturan di dalam regulator yang harus dipenuhi, kemudian itu sudah bisa kita comply secara menyeluruh. Oke, kita lihat lagi Pak. Ada. Ya. Nah, di sini ini kursi ada 14. Ini memang masih ada beberapa buat peralatan flight test ya. Ya. Untuk kebutuhan flight test, kawan-kawan flight engineer melakukan monitoring data-data pesawat, karakteristik pesawat yang disimpan di dalam ada komputernya. Kalau terbang kita masukkan, kemudian bisa dilakukan. Jadi pesawat ini bukan yang akan dijual, ini pesawat eksperimental. Betul. Ini adalah pesawat uji terbang. Ya, Pak? Bukan dummy ya. Asli. Oke, sekarang kita ke kokpitnya. Pak, ini canggih banget Pak dalamnya. Ini asli ya. Asli ya, ini bekerja semua ya. Semuanya bekerja. Ini pesawat yang bisa terbang ya? Iya, bahkan nanti kita ada session juga untuk lihat pesawat ini terbang. Wih, ya, nanti kita akan melakukan juga taxiing ya, lihat secara langsung bagaimana pesawat bisa merasakan bagaimana di dalam pesawat melakukan taxiing sambil muter-muter PTDI nanti. Wah, ini terbang maksimal itu berapa feet Pak ketinggiannya? Ya, pesawat karena ini kan unpressurized. Iya. Sehingga pesawatnya tidak bisa terlalu tinggi ya. Tidak bisa terlalu tinggi di ketinggian 12.000 kaki lah. 12.000 kaki ya. Iya. 12.000 kaki itu artinya sekitar 4 kilometer ya, kira-kira ya, 4 kilometer di atas. Betul. Ya. Ini udah gelas kokpit menggunakan yang Garmin 1000 Mas. Garmin 1000 ya. Memang sudah tidak ada indikator yang analog. Nah, ini ada satu, ini sebenarnya untuk instrumentasi flight test. Ya, jadi memastikan atau mengukur. Ini apa sih? G-meter. Ini G-meter ini. G atau G? Iya, ini G-meter. Untuk kebutuhan flight test. Nah, 1G ini kita sekarang ya. Iya, betul. Oh, jadi ada negatif G juga dicoba? Oh, pada saat uji terbang sertifikasi, semua critical situasi flight kondisi diuji. Negatif G, jadi terbang lurus, tiba-tiba kemudian pesawatnya terbang semua dong itu penumpang di belakang, Pak? Kelihatan, pilotnya naik. Kelihatan, buku-buku pada penerbangan. Jadi itu kelihatan banget bagaimana ekspresi pilot mengalami yang negatif G tadi. Kemudian ada one engine take off. Take off dengan satu engine itu juga diuji. Oh, jadi udah diuji kalau mesinnya satu mati? Sudah semua. Jadi bisa take off hanya dengan satu engine? Semua sudah diuji, termasuk bagaimana kalau stall. Jadi pesawat terus dinaikkan sampai kehilangan gaya angkat, kemudian jatuh. Nah, itu bisa recovery. Wow. Di atas juga melakukan one engine flight test juga dilakukan. Flutter itu jadi istilahnya untuk memastikan apakah pesawat ini kalau dikasih semacam inputan getaran, apakah getaran ini akan membesar apa enggak? Itu juga diuji. Itu supaya secara struktur kuat di situ. Dan itu sudah lewat semua pengujian? Sudah lewat semua. Alhamdulillah sudah lewat semua. Nah, oke. Sekarang kita akan mengoperasikan pesawat ini. Tentunya bukan saya, test pilotnya. Sebenarnya pesawat ini sudah mendapatkan clearance buat terbang hari ini. Tapi memang saya tidak bisa secara regulasi untuk terbang bersama pesawat eksperimental. Eksperimental itu bukan untuk masyarakat umum. Jadi saya tidak akan terbang dengan ini, tapi saya mau diajak jalan-jalan taksi naik pesawat ini. Jadi jalan-jalan di darat naik pesawat ini, nanti baru setelah saya turun pesawatnya akan terbang. Kita lihat. Dan barang ini menjadi masyarakat pertama nih, masyarakat yang akan di luar PTDI. Betul, yang akan mencoba masuk dan ikut taxiing di PTDI dengan N219, Mas. Oke, sekarang kita panggil test pilotnya dan minta mereka menyalakan pesawat ini dan kita jalan-jalan. Oke. Nah, sebelum kita jalan dengan pesawat ini adalah dua orang captain pilot yang akan mengoperasikan pesawat ini, Captain Adi Budi dan Captain Farrell dengan call sign-nya Venom. Dan mereka bukan sekedar captain pilot, mereka test pilot, pilot uji, di mana mereka menguji pesawat yang bahkan belum dipasarkan, belum dijual. Mereka yang menguji, mereka yang memberi input, mereka yang
merasakan karakter pesawatnya pertama kali. Terima kasih udah nemenin saya. Terima kasih, sama-sama. Nah, Captain, kalau boleh nanya, selama pengujian N219 ini, dari sudut pandang pilot itu apa saja yang sudah dites di pesawat ini? Oh iya, jadi ini Mas Heri, pada dasarnya flight test itu ada 3 bagian sebenarnya. Yang pertama adalah performance, yang kedua adalah flying quality, dan yang ketiga adalah sistem. Nah, kita punya 2 prototipe ini, yang depan sama yang belakang itu. Yang prototipe nomor 2 ini digunakan untuk sistem, kemudian yang nomor 1 itu untuk flying quality dan performance. Itu aja sebenarnya ini. Tapi semua sudah komplit semua. Kita bahkan sudah mendapat type certificate. Type certificate sudah dapat ya. Saya juga lihat videonya sempat negatif G juga ya di tes pesawat ini ya. Oh iya. Kita melakukan tes yang critical. Negatif G, kemudian single engine takeoff, kemudian stall test, kemudian VMCA. Itu yang paling kritikal sudah kita lalui semua, kita sudah selesai semua. Wah, luar biasa. Captain Farrell, ada perasaan ngeri nggak sih mengetes pesawat? Maksudnya ini pesawat dites gitu, baru selesai dari pabrik dan harus diterbangkan, terbang perdana gitu. Itu rasanya kayak gimana? Pastinya ada, itu sangat manusiawi. Kita tiap melaksanakan tes, terutama yang kritikal seperti yang Mas lihat pada saat negatif G, itu saya yang melaksanakan itu terus terang dakdikduk. Karena pertama kali sehingga perasaan takut itu ada. Nah, sebelum maaf saya potong, untuk melawan rasa takut itu kan pasti sebagai seorang test pilot akan memeriksa pesawat dulu sebelum diterbangkan kan? Betul. Jadi memang rasa takut itu kita minimalisir dengan persiapan. Kita siapkan tes poinnya, kemudian kita juga diskusikan apa yang mungkin terjadi dan apa yang harus dilakukan jika hal tersebut terjadi. Pada contohnya tujuan dari negatif G tersebut untuk mengecek kondisi mesin pesawat. Jika terjadi negatif G, apakah akan terjadi fuel starvation? Kalau itu terjadi, mesin akan mati. Sehingga apa yang harus kami lakukan jika mesinnya mati? Itu semua sudah harus persiapan semua ya? Itu semua sudah kita siapkan sehingga pada saat kita terbang, kita sudah siap mental untuk melaksanakan itu. Makanya tidak semua orang punya kualifikasi untuk menjadi test pilot. Captain Adi dan Captain Farrell ini dari Angkatan Udara dan sebelumnya Captain Adi ini menerbangkan Skyhawk ya. Betul. Ya. Dan Captain Farrell ini malah masih aktif di Angkatan Udara, F5 Tiger dan F16 bawaannya dia. F16 sempat. Lebih banyak di F5. Lebih banyak di F5 ya. Oke, jadi ini kalau cuaca sekarang nih kira-kira bisa terbang apa enggak nih? Ini karena kelihatannya cuaca hari ini visibility-nya tidak memungkinkan untuk terbang, Mas Heri. Jadi, tapi jangan khawatir, nanti saya ajak jalan-jalan aja, gimana tuh? Taksi ke runway, ke ini, nanti kita kembali lagi. Bensinnya ada? Oh, beda ya? Beres ya? Oke, kita langsung nyalain mesin pesawatnya dan kita langsung taksi pakai N219. Nah, ini pesawatnya ditarik agak jauh dari hanggar, baru boleh nyalain mesin di situ. Karena pesawat itu nggak boleh nyalain sembarangan tempat. Di sini banyak partikel-partikel yang nggak terlalu bersih, yang bisa keisep mesin, bisa ngerusak baling-baling. Nah, kalau di situ memang area yang sudah bersih untuk pesawat menyalakan mesin. Sekarang persiapan nyalain pesawatnya, jadi nggak enak hati nih. Ini bener-bener pesawat dinyalain, dijalanin emang khusus gara-gara kunjungan saya ke sini nih. Nggak ada agenda tes atau apa, bener-bener biar saya bisa merasakan. Waduh, thank you banget Brin, thank you banget PT DI. Oke, sudah dipersilakan masuk ke pesawat. Walaupun cuma taksi, tapi nggak sabar rasanya ngerasain jalan di pesawat buatan Indonesia. Terima kasih. Oke, kita siap-siap jalan ditemenin sama
Pak Palmana sama Pak Ari. Pak Ari udah pernah naik ini? Belum pernah. Ini pertama kali juga. Padahal Brin justru salah satu yang bikin pesawat ini ada. Pak Ari baru pertama kali. Kalau Pak Palmana udah pernah ya. Oh, nggak mungkin lah enggak orang kepala programnya. Oh, di sini ada ininya juga tuh. Ya, monitor. Monitor dari CCTV ya. Jadi kita bisa ngelihat. 3, 2, 1. Mulai berputar baling-balingnya. Engine nomor 1 dulu. Udah nyala dua-duanya sekarang mesinnya. Suaranya kedengeran, cuman getarannya ini halus loh buat pesawat baling-baling. Nah, rem parkir udah dilepas. Haha, jalan. Ngerem lagi. Oh, ngecek rem. Jalan pertama kalinya saya jalan di pesawat buatan Indonesia. Kita jalan naik N219. Oh, buat dengerin ya? Ya. Oke. Kalau mau ngomong pencet yang ini. Nah, pakai ini saya bisa dengerin percakapannya pilot. Bangga banget, Bang. Bangga banget rasanya jalan pakai N219 ini. Pesawat yang dirancang putra-putri Indonesia. Ini judulnya jalan-jalan sore naik pesawat terbang. Nggak tahu kenapa ya, seneng banget gitu rasanya. Dan ini duduk di sini, ini saya tingginya 177 cm. Ini legroomnya masih memadai. Wah, headroom jauh banget. Nah, oke, sekarang kita berhenti. Jadi kita akan turun. Tapi ada perkembangan baru karena cuacanya membaik. Jadi kedua tes pilot kita akan menerbangkan pesawat ini dan kita bisa ngelihat langsung. Jadi sekarang kita turun dulu semuanya. Kita akan saksikan pesawat ini terbang. Oke. Sekarang kita akan ngelihat pesawat ini terbang. Kita sekarang naik double cab supaya bisa ke taxiway. Ini mobil follow me. Dan kita bisa lihat dari dekat pesawat ini terbang. Ini Badan Riset dan Inovasi Nasional dan PT Dirgantara Indonesia baik banget nih. Padahal sebenarnya nggak ada keperluan tes loh nih. Cuman sengaja diterbangin supaya saya dan teman-teman bisa ngelihat langsung pesawat buatan Indonesia terbang di depan mata kita sendiri. Yang terbaru ya, ini bukan yang pertama. Ini pesawat terbaru buatan Indonesia.
Jalan, udah rolling. Gaspol. Buatan Indonesia tuh yang terbang tuh. Nah, sekarang bareng saya nih nunggu di taxiway ini ada Captain Sugianto, test pilot juga. Nah, Captain, ini sekarang rangkaiannya apa nih yang lagi kita jalanin sekarang nih? Jadi ini sekarang kita dalam rangka demo ya ini. Demo kita... Beneran, saya sampai nggak enak hati loh nih gara-gara saya datang sampai diterbangin pesawatnya. Wah, ini spesial buat Mas Fitra ini. Jadi ini demo kita menuju ke downwind. Nah, itu pesawatnya sudah di downwind, nanti menuju final dan kita akan low pass. Nanti silakan diambil. Nah, nanti saya nemeni di sini sebagai safety dan observer. Jadi nanti low pass dan kemudian nanti yang keduanya landing begitu. Nah, ini spesial ini kita terbangkan. Wah, luar biasa. Nanti kalau ada tagihan bensinnya tagih ke saya aja. Wah, Pak. itu udah aman itu Mas. Ya. Oke, nah buat teman-teman yang bingung downwind itu apa, jangan cari di Google Maps, nggak ada tempat namanya downwind, itu artinya muter. Itu dia. Ya. Dia muter balik lagi ke untuk trending lagi gitu ya. Betul. Dan jajah runway. Dan ini spesial tadinya karena cuacanya agak memburuk, tadi kita rencanakan tidak jadi terbang. Tapi ternyata cuacanya membaik ini. Akhirnya kita terbangkan begitu. Ya, begitu. Nah, tadinya mereka juga berniat untuk ngajak saya terbang, tapi sayang sekali secara regulasi belum memungkinkan karena masih pesawat eksperimental gitu. Betul sekali, betul. Masih eksperimental, jadi ini masih prototype. Jadi regulasinya hanya aircrew yang terdiri dari test pilot dan flight test engineer yang boleh menerbangkan, yang boleh di onboard pesawat ini terbang. Kalau di darat tidak apa-apa seperti tadi. Nggak apa-apa, artinya nanti kalau pesawat ini udah bisa publik terbang, undang saya lagi ya? Oh pasti, pasti kita akan undang untuk joy flight di pesawat ini begitu. Oke, sekarang pesawatnya mau flying pass nih. Sudah mau final. Nah, dia langsung belok kiri lagi, muter balik, terus dia jalan lurus jajah runway, dia muter balik. Nah, luar biasa ya rasanya ngelihat ini terbang. Indonesia bisa bikin pesawat CN235, N250 yang ini pure dari Indonesia. Sekarang kita balik ke base camp. Keren ya. Nah, CN235 kan waktu itu banyak kan buat militer, N250 nggak dilanjutin. Nah, harapan tuh besar sekali untuk N219 ini bisa dijual sebagai pesawat penumpang dan tentunya membuat transportasi udara khususnya di Indonesia itu jadi makin lancar. Dan rencananya delivery pertama pesawat ini nih di 2023 rencananya. Jadi kalau ada yang mau pesan, itu pesawat pertama itu butuh waktu 20 bulan untuk bikinnya. Sedangkan untuk yang pemesanan berikutnya sekitar 4-5 bulan satu pesawat untuk pembuatannya. Terima kasih banyak udah melakukan demo flight tadi buat saya. Luar biasa. Sukses terus ke depannya. Terima kasih. Ada satu lagi. Captain Feral. Ya. Thank you udah mau melakukan demo flight ini. Ya, sama-sama. Keren banget. Mudah-mudahan bisa
sukses. Iya, programnya. nanti siapa tahu next time kita bisa ketemu lagi atau pada saat saya sudah bisa naik pesawat ini kita Iya, bisa ketemu nanti kita lagi. undang. Oke, oke, terima kasih. Iya. Nah ini last jalan balik ke hanggar ketemu Bu Andra. Bu Andra ini salah satu yang mengintegrasikan sistem avionik di N219. Wah hebat sekali Bu Andra. Asik. Keren. Dulu memang sudah di bidang aviasi dari lama di PT DI. Udah lama sejak tahun 87. Oh 87. Dulu lulusan mana Bu? ITS Elektro. Oh ITS Elektro, pantesan sistem avioniknya Iya. yang mengintegrasikan Bu Andra. Nah ini dari tadi pas proses syuting tuh banyak yang nonton kan di samping, ternyata ngobrol-ngobrol ada dari tim yang membuat pesawat ini juga. Nah ini teman-teman kita nih anak-anak muda nih engineer-nya N219. Keren. Ayo dong perkenalkan diri dong. Namanya siapa? Nama saya Faris, saya propulsion engineer di N219. Lulusan Teknik mesin ITB. Teknik Mesin ITB. Nama saya Boris Ernest sebagai Flight Performance Engineer lulusan Teknik Mesin UI. Teknik Mesin UI. Wah, satu kampus kita. Oke, lanjut. Nama saya Irene Lok, saya dari Structure Analysis dari S1 Teknik Penerbangan ITB. Teknik Penerbangan ITB. Saya Valeri Deva Simangonsong, saya sebagai Certification Engineer dari alumni mesin UI. Mesin UI juga? Iya, Wah. Nah, mereka hanya 4 dari banyak engineer muda maupun senior Indonesia yang ikut merancang N219. Nah, ini habis selesai penerbangan tadi kan basah karena tadi sempat ada hujan. Itu langsung begitu masuk hanggar tuh langsung dilapin semua. Ngelapin mobil aja saya kecapean. Ini ngelapin satu pesawat dan bener-bener setiap butir air tuh harus dihapus. Dijaga bener nih pesawat. Duh bangga banget ya ngelihat pesawat ini terbang di Indonesia, dibuat di Indonesia juga. Dan kalau teman-teman tanya harganya berapa sih ini pesawat, emang pesawat itu harganya variatif. Tergantung option dalamnya mau seperti apa, karena pesawat itu selalu dibuat sesuai dengan kebutuhan dari konsumennya. Tapi bayangannya harganya sekitar 6 sampai 7 juta US dollar, artinya sekitar di kisaran 9 sampai 10 miliar rupiah lah kira-kira. Tapi itu harga jualnya. Harga risetnya, harga membuat prototipe, harga research and development-nya jauh lebih mahal dari itu. Makanya pesawat ini tidak akan bisa terwujud tanpa dukungan dari pemerintah. Dan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang merupakan gabungan dari 8 LIPI, BPPT, dan Batan. Dan senang sekali hari ini udah ada bersama saya Kepala Kantor Pusat Teknologi Penerbangan dari BRIN, yaitu Pak Agus Aribowo. Pak Agus, terima kasih udah nemenin saya ke sini. Ya. Terima kasih udah mengundang saya dan mengizinkan saya naik N219. Saya dengar Pak Ari ini sebelum menjadi Kepala Pusat Teknologi Penerbangan BRIN, itu adalah kepala program untuk N219 ini dari sisi pemerintah, Pak. Iya. Ya, betul. Betul. Nah, artinya Pak Ari ini tahu bener pesawat ini dari bahkan sebelum ada spare partnya semua. Ini 100% dibuat di Indonesia, Pak. Bodi pesawatnya semua. Iya, betul. Jadi pesawat ini dibuat dari riset pasar dulu. Oke. Saat ini dibangun demand pool. Jadi kita tahu bahwa ada kebutuhan akan pesawat ini di Papua. Hanya saja kita belum pernah membuat pesawat sejenis ini. Nah, sebagai pemerintah waktu itu masih ada Depanri dan kemudian waktu itu ada Lapan. Yang kita inisiasi bekerja sama dengan PT DI, kita bikin PT DI pesawat sebagai pabriknya ya, betul, pembuatnya. yang sesuai dengan demand saat itu. Jadi pada saat perancangan awal dari PT DI merancang setiap komponennya, Pak Ari juga ikutan. Ya, saya sebagai kepala program mengawal, bahkan mengawal bagaimana kita meyakinkan ke pemerintah. Ya. Jadi saya bolak-balik ke Senayan untuk meyakinkan kepada anggota DPR bahwa pesawat ini benar-benar dibutuhkan. Ya. Jadi kita minta bantuan dukungan dari DPR di Senayan dan juga dukungan dari stakeholder yang lain seperti Bappenas maupun Kementerian Keuangan untuk mendukung agar ada biaya riset itu. Jadi tidak ada campur tangan perusahaan asing untuk pembiayaan. Oh, tidak ada pesawat sama ini. sekali. Semuanya Indonesia. Iya.
Nah, sekarang pesawatnya udah jadi, sudah mendapatkan sertifikasi semua dan sudah siap jual. Sesuai ekspektasi dari awal tidak, Pak? Iya, hanya masalah waktu saja sebenarnya. Iya. Dan ini bukan experience yang luar biasa, ada regenerasi SDM, di situ ada SDM dari lembaga riset, dan saat ini semua tergabung di dalam BRIN, kemudian kita melakukan uji di fasilitas uji yang ada di dalam BRIN. Ya, kita berharap bahwa pesawat ini tidak hanya sampai di output saja, tapi kita juga berharap bahwa saat ini bisa menggerakkan ekonomi bangsa. Ya, itu agar memang bisa tujuannya laku dan menghiasi langit Nusantara. Ya, harusnya perusahaan-perusahaan Indonesia beli pesawat buatan Indonesia juga untuk ke pelosok-pelosok Indonesia. Ya. Nah, buat teman-teman yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai BRIN, bisa follow Instagramnya @BRIN_Indonesia dan bisa subscribe ke YouTube channelnya yaitu BRIN Indonesia. Ya. Pak Ari, terima kasih banyak. Bukan hanya untuk kesini, tapi dukungan BRIN untuk pesawat ini juga. Saya berharap pesawat ini bisa laris di Indonesia. Amin, 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 amin. Terima kasih. Nah, oke, sekarang saat yang menarik. Saya belum bisa ikut terbang karena secara regulasi saya belum boleh ikut di pesawat eksperimental. Bahkan tidak semua karyawan PTDI juga boleh ikut. Tapi saya bisa mencoba menerbangkan pesawat ini di simulator. Mereka punya simulatornya. Nah, ini dia ruangan simulatornya. Walaupun secara hukum saya tidak boleh menerbangkan pesawat, license pesawat juga saya nggak punya. Tapi saya bisa mereview dari simulator. Karena simulatornya dibuat memang untuk melatih pilot-pilot baru yang nanti akan menerbangkan N219 juga. Nah, ini dia simulatornya. Benar-benar simulator 1:1 ya, benar-benar real. Tadi saya udah lihat dalamnya pesawat. Ini semua instrumen vitalnya ada di sini. Wah, ini sih serius ini. Ini simulator yang sangat serius. Ini mirip sama yang saya lihat di Garuda juga. Jadi memang simulator yang bisa difungsikan untuk melatih pilot juga di sini. Nah, sekarang mereka mengizinkan saya untuk mencoba dibantu seorang instruktur di kanan. Nah, sekarang saya bersama Pak Windy, simulator engineer-nya di sini, flight simulator engineer. Beliau yang akan nemenin saya. Boleh. Ayo Pak, kita terbangin 219. Oke, saya duduk di kiri. Ya. Wah, Captain. Captain aja langsung. Saya hanya mandu aja. Runway 29. Ini 29 ya. Ini Hussein Sastra Negara. Hussein Sastra Negara. Oke. Kalau di sini mau apa? Boleh secara regulasi saya di sini. Boleh aja. Karena di simulator kan. Ya, udah. Silakan Kita naikin ini dulu, RPM dulu. RPM? Ya. Sampai. ditarik. Oh, ini beda ya. Jadi beda. Jadi yang ini untuk powernya, ini untuk putarannya dulu, putaran engine-nya. Jadi RPM lah kalau di mobil kan sama ini ya. Gasnya ya, throttle-nya sebenarnya ya, ini. Totalnya ini nanti. Ini untuk RPM aja putaran. Putaran baling-baling. Ya. Oke, ini max full, max saja. Oke. Terus flapnya berapa? Kita set di take off aja. Ini ada 3 konfigurasi. Ya. Yang ini take off ya. Kita udah saya set di take off. Tinggal kita push aja maksimum. Oke. Nanti kurang lebih speed 80. Ya. Udah coba di pull up. Ya, ini dibiarin aja radarnya agak. Ini kenapa nih radarnya nih? Ya. Oke, saya bantu ya. Tarik Mas. Ya. Oke. Ya, oke. Saya nerbangin 219. Ini Bandung jadi ceritanya ya di sampingnya. Ya, ini Bandung. Kita develop database-nya sendiri dikembangkan. Kalau di sini trim harus manual atau di tombol? Di tombol. Ke atas? Yang sini, yang ini? kanan. Yang ini. Yang ini? Ya. Ke atas? Ya, atas bawah. Kalau untuk elevator ini. Aslinya di pesawatnya juga seperti itu? Iya. Cuma di sini ada beberapa perbedaan karena konfigurasinya kan berbeda. Karena ini sebetulnya kan engineering flight simulator. Iya. Nah, jadi agak sedikit berbeda. Tapi pilot juga latihan di sini? Ya, dulu sebelum N219 first flight di sini, kemudian untuk familiarisasi biasanya di sini.
Oh, ada keset-kesetnya ya? Iya, motor dari ininya. Biasanya kesesuaian speed. Mendarat kita di speed berapa? Nanti kita 80. 80. Tapi nanti flapnya kita coba di flap landing ya. Cuma memang agak lebih sulit sih. Mestinya kelewatan ini. Mestinya kelihatan sedikit. Nah, enggak. Oke kok. Oke. Nah, itu kan ada lampu ya, lampu merah putih. Jadi nanti kalau putihnya 2, merahnya 2, berarti kita korek ya. Ini kayaknya kita ketinggian, tapi oke lah. Iya, ketinggian. Turunin apa tadi, flaps ya? Iya, barusan. Flaps. Oke, turunin sedikit ya. Mudah-mudahan bisa touchdown. Bisa dong. Bisa ya. Oke, siap-siap Mas. Oke, speednya udah ready, kita angkat sedikit, tarik. Flare. Nah, flare. Oke, good. Oke, good. Oke. Udah, break. Oke, walaupun tidak sesempurna. Tapi oke. Tidak sesempurna yang seharusnya, tapi bisa tapi berhasil. Oke. Thank you. Thank you ya. Thank you Mas Windy. Ya, sama-sama. Wow, jadi nanti ketika N219 itu dijual kan maskapai itu akan butuh pilotnya itu untuk ngambil type ratingnya kan. Nah itu ngambil type ratingnya nanti di PT Dirgantara Indonesia termasuk uji simulatornya juga di sini. Nggak kerasa dari pagi sampai sore di PT Dirgantara Indonesia nggak bosan sama sekali. Tapi sekarang saatnya saya pulang. Pak Ari, Pak Palmana, saya izin, luar biasa kolaborasi antara BRIN dan PTDI ini. Semoga ini pesawat bakal laku dan bakal terbang di mana-mana di Indonesia. Letkol Sugianto, terima kasih buat sesinya tadi, dan Test Pilot Captain Adi, Budi, Captain Feral, terima kasih banyak. Sukses terus di masa depan. Amin. Saya pamit dulu balik ke Jakarta. Terima kasih. Sukses selalu. Thank you. Iya, jadi begitulah pesawat hasil buatan putra-putri Indonesia ini di belakang saya. Ini sebagian dari engineer-engineer lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang ikut merancang pesawat ini. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan follow Instagram official PTDI dari PT Dirgantara Indonesia. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga N219 ini bisa mengudara di berbagai tempat di Indonesia.